Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah SWT. Setiap manusia tidak akan pernah luput dari berbuat salah. Setiap manusia tidak akan pernah luput dari berbuat maksiat kepada Allah SWT. Bagi kita yang terbaik adalah apabila ada seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT, apabila ada seseorang yang berbuat kesalahan kepada Allah SWT, maka dia senantiasa menyadari kesalahannya, bertobat, memohon ampunan kepada Allah SWT. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW, dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan bahwa iringilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya dia akan menghapuskannya. Ikhwah fillah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah SWT. Ada satu kisah di zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bagaimana kisah Abu Mihjan. Abu Mihjan ini adalah salah seorang sahabat yang terkenal masih senantiasa berbuat maksiat kepada Allah SWT. Apa maksiat yang selalu dilakukan oleh Abu Mihjan? Abu Mihjan ini masih senantiasa untuk meminum minuman keras, masih senantiasa gemar meminum khamr, dan ini merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Berapa kali Abu Mihjan ini senantiasa dihukum oleh Rasulullah dan para sahabat, sampai suatu ketika dalam peperangan Al-Qadisiyah, di mana kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Persia. Peperangan ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana Khalifah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang. Menjelang peperangan Al-Qadisiyah, didapatilah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Mihjan masih senantiasa minum khamr atau minum-minuman keras, sedang bermabuk-mabukan. Oleh karena itu, di tengah-tengah saudara-saudara kaum muslimin yang lain mempersiapkan peperangan Al-Qadisiyah melawan orang-orang Persia, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengikat, mengkerangkeng dan menahan Abu Mihjan agar tidak ikut bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain maju ke medan pertempuran. Bagaimana sedihnya Abu Mihjan mendapati dirinya tidak bisa ikut ke medan perang, dihukum oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia masih gemar untuk meminum minuman keras. Akhirnya pada saat peperangan ini terjadi, Abu Mihjan tersentuh hatinya begitu mendengar bagaimana pekikan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Sementara di satu sisi Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang yang ditunjuk oleh Khalifah, dia tidak mampu hadir membersamai saudara-saudaranya yang lain karena dalam kondisi sakit. Akhirnya pada satu momentum, Abu Mihjan bertemu dengan istri Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia meminta kepada istri Sa'ad untuk dibebaskan pada saat itu juga agar dia bisa ikut berperang membersamai saudara-saudaranya yang lain. Apa pernyataan Abu Mihjan kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia bilang, tolong bebaskan saya, dan saya akan ikut berperang bersama dengan saudara-saudara saya yang lain. Seandainya saya kembali dalam kondisi masih hidup, maka saya akan kembali ke sini, saya akan kembali di kerangkeng, dan saya akan kembali di penjara sebagaimana sebelum Anda membebaskan saya. Tapi ketika saya nanti menemui syahidnya, menemui syahid dalam medan peperangan, maka engkau akan terbebas dari segala urusan-urusan saya. Akhirnya apa? Dibebaskanlah Abu Mihjan oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dipinjamkanlah oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas kuda tunggangan terbaik milik Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Balqah. Majulah Abu Mihjan ke medan pertempuran bersama dengan para sahabat yang lain, dan dilihatlah seseorang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertempur dengan gagah perkasa, dengan kuda tunggangan yang gagah perkasa. Akhirnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata, seandainya Abu Mihjan ikut dalam peperangan tadi, maka niscaya itu adalah Abu Mihjan. Seandainya Balqah kuda saya ikut dalam peperangan tadi, maka sesungguhnya kuda yang gagah itu adalah Balqah. Jadi kehadiran Abu Mihjan dalam medan pertempuran
Itu tanpa sepengetahuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita, Abu Mihjan kembali dari medan pertempuran dalam kondisi hidup, dan dia kembali memenuhi janjinya untuk dikerangkeng kembali sebagaimana sebelum dia dibebaskan oleh istri Sa'ad. Ikhwafillah rahmatullah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jangan sampai perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, jangan sampai perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan akhirnya menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk mau belajar Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena sesungguhnya sekali lagi saya ingatkan tentang hadis Rasulullah yang tadi sempat saya bacakan di awal. Iringilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Marilah kita bersama-sama mengoptimalkan datangnya bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik perbuatan yang bisa kita lakukan, dengan sebaik-baik amal soleh yang kita bisa lakukan. Karena bisa jadi amal soleh yang kita lakukan hari ini, bisa jadi mungkin itu amal soleh terakhir yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ikhwafillah rahmatullah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah SWT. Hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Apabila seorang Abu Mihjan dengan gelimang maksiat yang dia lakukan masih memiliki cita-cita yang besar untuk berbuat amal kebaikan bagi masyarakat, bagaimanakah lagi kita? Kita mungkin belum sempurna keimanan kita sebagaimana sempurnanya keimanan Rasulullah dan para sahabat. Tapi paling tidak, di tengah gelimang dosa yang kita lakukan, di tengah gelimang kesalahan yang kita lakukan, di tengah gelimang maksiat yang kita lakukan, marilah kita perbaiki diri kita. Kita tanamkan azam yang kuat ke dalam diri kita untuk sama-sama mengoptimalkan potensi ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Karena bisa jadi bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan Ramadan terakhir kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah tingkatkan potensi amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memperpanjang usia kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini dan mewujudkan kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, lebih meningkat ibadah kita kepada Allah SWT, dan lebih meningkat kepedulian kita kepada sesama masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.